Shalom Bapak Ibu sekalian, semua yang ada di sini. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Esther Pasaribu. Saya murid Charis Bible College Jakarta, angkatan ke-6, level 2. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Irwan dan Bu Angel selaku pimpinan dari Charis Bible College Jakarta yang sudah memberikan kami nasihat, masukan, dukungan untuk kami semua. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Kak Cila karena saya sudah diberikan kesempatan untuk membagikan kesaksian saya. Saya akan menceritakan kesaksian saya. Saya itu dulu orangnya sakit-sakitan. Lambung saya itu sering bermasalah. Jadi setiap bulan pasti saya ke rumah sakit, pasti saya ke klinik. Jadi jarum suntik itu udah merupakan hal yang terbiasa buat saya karena itu rutin. Jarum suntik, terus obat-obatan yang dalam jumlah banyak, terus saya pakai selang oksigen, terus saya juga pakai EKG. Itu semua rutin saya lakukan selama 5 tahun dari tahun 2017. Bukan obat-obat kimiawi saja yang saya terima, yang saya konsumsi, tapi saya juga konsumsi obat-obatan tradisional. Obat-obatan tradisionalnya itu resep dari temannya mama saya. Jadi ada obat-obatan kayak induk kunyit, gambir, terus daun bangun-bangun itu terus di blender, terus diracik. Nah airnya itu diperas, terus itulah yang aku konsumsi rutin dulunya. Bukan hanya itu, obat tradisional lain juga ada beras, terus itu dioseng-oseng tanpa minyak sampai berubah warna. Itu airnya saya konsumsi, itu saya rutin saya lakukan dulu. Tahun 2017. Dulu saya mikir sakit penyakit yang ada dalam diri saya itu Tuhan yang kasih. Tuhan yang, aku diuji nih lagi sama Tuhan. Tuhan kasih saya penyakit, malah pikiran saya dulu penyakit ini untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Dulu mikirnya baik ya Tuhan itu ngasih saya penyakit karena biar saya bisa libur dari pekerjaan gitu. Jadi kalau sakit itu di tempat pekerjaan saya kan dikasih dispensasi waktu paling tidak 2 minggu. Ya 2 minggu lumayan lah ya untuk istirahat gitu. Jadi setiap saya istirahat, kan saya kerjanya di Medan. Jadi saya setiap istirahat, saya itu pasti pulang kampung ke Siantar. Jadi orang tua saya yang mau jaga. Ya memang saya sedikit merepotkan dulu ya. Terus berjalannya waktu, saya diajak kakak saya, abang saya sama adik saya untuk sekolah di Charis Bible College Jakarta. Awalnya tapi berangsur-angsur terus diajak kakak lagi untuk ngikutin Charis Healing sama Charis Devotion. Ya mungkin ini agak awal yang aneh ya karena bukan yang seperti saya terima, maksudnya yang saya lakukan seperti dulu di Medan. Saya ikutin terus pas Charis Healing atau Charis Devotion, Pak Irwan ada menyampaikan pesan tentang perjamuan kudus. Jadi makna perjamuan kudus ini, Pak Irwan menyampaikan bahwa itu adalah hubungan perjanjian baru antara Allah Anak dan Allah Bapa. Jadi ketika kamu mengikuti perjamuan kudus, kamu nggak boleh ingat dosa-dosa kamu. Yang kamu ingat itu pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kamu ingat itu penderitaannya di kayu salib, bukan dosa-dosamu. Dan ketika kamu menerima perjamuan kudus, kamu harus memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang penuh hormat dan rasa syukur kepada Tuhan. Itu yang saya dapatkan waktu Kak Marta mengajak saya di Charis event itu. Dan itu membuat suatu ketertarikan bagi saya. Dan saya mendaftar jadi murid Charis Bible College Jakarta bulan Agustus tahun 2022, angkatan ke-6. Kakak saya ada Kak Marta tadi, abang saya ada Bang Royanto, adik saya ada Martin juga di level 3. Dan adik ipar saya ada di CJ8. Jadi semua kami belajar di Charis Bible College Jakarta. Asik. Horas. Setelah sekolah di Charis, saya mengalami pembaharuan budi. Banyak kebenaran firman Tuhan yang saya terima dan saya benar-benar dimerdekakan. Salah satu pelajaran yang saya terima waktu di level 1 itu tentang Barry Bennett, tentang kesembuhan. Barry Bennett menyampaikan kita sudah diberi kuasa sama Tuhan, kita diberikan otoritas. Jadi kamu bisa
mengusir atau memperkatakan untuk penyakit semua keluar dari tubuh kita. Jadi kita nggak perlu minta, Tuhan sembuhkan saya ya, Tuhan. Jadi kita nggak perlu minta pertolongan Tuhan lagi. Maksudnya kesembuhan itu udah ada di dalam kita, tinggal kita raihnya dengan iman. Jadi nggak perlu lagi kita minta sama Tuhan untuk kesembuhan itu. Kesembuhan itu udah ada di dalam kita. Seperti yang tertulis di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ketika saya membaca ayat ini saya mendapatkan pewahyuan. Yesus itu merupakan penolong satu-satunya bagi hidup saya. Saya memiliki otoritas, saya memiliki kuasa untuk tubuh saya. Dan saya memperkatakan untuk tubuh saya, berhenti dari pengobatan rutin asam lambung. Tubuhku sudah sembuh. Pemahaman saya yang tadi sebelumnya saya diuji sama Tuhan, ternyata setelah belajar di Keris, pemahaman itu salah. Bukan yang Tuhan gak pernah mengujimu, Tuhan gak pernah ngasih sakit penyakit di dalammu. Seperti tertulis di Yakobus 1 ayat 13-14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi sakit penyakit yang saya dulu alami setelah saya belajar, oh ternyata sakitnya karena saya sendiri ya. Karena ya makan gak teratur, terus ya begadang, istirahat yang gak cukup. Itu yang membuat sakit penyakit yang dulunya ada pada saya. Bahkan saya kan masih berkomunikasi dengan teman-teman saya yang bekerja di Medan, terus mereka WA, terus mereka DM. Esther, kok kamu nggak pernah ya lagi update masuk rumah sakit? Dulu saya tukang update ya. Kok kamu nggak pernah update lagi ya masuk rumah sakit? Kok kayaknya sekarang happy banget ya kerja di Jakarta? Saya hanya membalas pesan teman-teman saya itu dengan memberikan Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mereka hanya membalas pesan saya dengan emot senyum. Nggak panjang lebar, hanya emot senyum yang diberikan balasan teman-teman saya tersebut. Puji Tuhan sejak saat saya percaya dan mempraktekannya pada tubuh saya mengalami kesembuhan ilahi. Dan sekarang saya sudah berhenti dari konsumsi obat-obatan lambung. Dan saya udah gak pernah lagi ke rumah sakit. Saya udah gak pernah lagi isi absen di klinik ataupun rumah sakit. Karena saya tahu bahwa kehendak Tuhan atas saya, atas tubuh saya sehat, saya sembuh. Saya bersyukur bisa belajar di Charis Bible College Jakarta. Saya diberdekakan oleh kebenaran firman Tuhan yang saya dengar. Terutama untuk kesembuhan ilahi. Di Mazmur 103 ayat 2-3 katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kalau saya sudah berhenti, kalau saya sudah lepas dari pengobatan rutin pada lambung saya, Bapak Ibu semua yang ada di sini juga bisa merasakan dan bisa mendapatkan kesembuhan ilahi yang saya alami. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus kita adalah penolong dan penyembuh bagi kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.